Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid din wad dunya wal akhirah bidaraini amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita, dan nikmat bulan Ramadan, bulan yang penuh agung dan keberkahan, yang mana di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Lailatul Qadar yang kemuliaannya melebihi daripada 1000 bulan. Semoga dengan bulan yang penuh barokah ini dan di hari-hari daripada keberkahan yang kita dapati di bulan Ramadan ini menjadikan kita husnul khatimah di dalam setiap amalan, diijabah hajat dan doa kita, diangkat permasalahan dan penyakit di dalam kehidupan kita, sehat walafiah sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Hammami Az-Zadah wa biqaulihi ta'ala awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda, dan tidakkah Tuhan yang menciptakan, dan tidakkah Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis daripada bumi. Biqadirin ala ayyakhluqa, dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk-makhluk, jasad-jasad, ayyakhluqa mithlahum, seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelumnya. Maka ayat ini masih berkaitan seketika Abu Ubay bin Khalaf membawa tulang yang lusuh yang sudah usang kepada Muhammad, wahai Muhammad, apakah Tuhanmu mampu mengembalikan tulang yang sudah usang ini menjadi manusia kembali? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam mufassir dari setiap ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan setiap sesuatu yang telah usang kembali menjadi semula kala sebagaimana manusia yang diciptakan berupa air, berupa nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan yang namanya manusia itu ahsanul khaliqin, kemudian Allah meninggalkan, Allah wafatkan yang namanya manusia tersebut seketika dimakan cacing tanah, tulang mendulang telah usang dan cerai-berai daripada tulang mendulangnya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan dari wujudnya yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya sudah usang menjadi ada kembali. Maka mufassir mengatakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya insan ini dengan setetes daripada nutfah, yang mana orang-orang pembuat patung berhala tersebut tidak mampu membuat makhluk yang terbuat daripada cairan atau dari setetes daripada air. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjawab kembali, bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan api dengan batang pohon yang telah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Dengan digesekkan satu antara yang lainnya tersebut, maka muncullah api daripada batang pohon. Yang menciptakan dan mengeluarkan api itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau demikian, kata mufassir, summa dzakarallahu ta'ala ma huwa a'zamu min khalqil insan. Kalau begitu, suatu yang luar biasa seperti apa kiranya yang
seseorang tersebut mampu menghidupkan, menciptakan sesuatu yang tadinya benda yang mati menjadi api, dan tadinya sesuatu yang biasa saja yang berupa air menjadi manusia. Maka ketika seseorang memiliki dua keadaan, mampu menciptakan sesuatu daripada benda yang padat yaitu pohon mengeluarkan api, dan cairan yang tadinya segumpal daripada nutfah menjadi manusia, berarti Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan tulang yang usang tersebut menjadi manusia kembali. Maka dikatakan kemudian Allah Subhanahu wa taala menuturkan sesuatu yang lebih hebat daripada hal tersebut, yaitu menyalakan api, dan menyalakan api daripada percikan daripada kayu. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi itu biqadirin ala ayyakhluqa, berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur, mislahum bala wa huwal khallaqun alim. Tentu saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta dan yang Maha Mengetahui. Qara'a Yaqubu yaqduru bil ya'i 'alal fi'lil. Maka sebahagian qurra membaca, sebahagian imam daripada qari membaca biqadirin itu ba-nya menjadi ya, menjadi yaqduru. Kenapa yaqduru? Karena menjadikan kalimat yaqduru itu sebagai fi'il mudhari'. Maka artinya ai qala bala huwa qadirun ala dzalika wa yakhluqu kama khalaqa. Ya tentu dia maha berkuasa atas segala sesuatu, dan dia akan menciptakan kembali hal itu sebagaimana dia telah diciptakan dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Maka Allah menciptakan segala sesuatu, bahkan aib yang kita lupa yang melakukan daripada kesalahan tersebut, pada hari kiamat nanti Allah ingatkan aib dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Allah qadirun ala ma yasha. Allah maha segala-galanya yang menentukan daripada sesuatu tersebut. Alimun bijami'i ma khalaqa, lagi maha mengetahui terhadap semua makhluk yang telah dia ciptakan. Jadi terkadang kita punya anak 5, punya anak 1, punya anak 2, kita nggak tahu mau anak ini apa. Diam saja, makan nak enggak, minum nak enggak, makan apa mau enggak, rupanya pengen THR. Oh pantesan dia diam aja. Nah, yang anak satunya ngambek saja. Kenapa ngambek? Dibelikan motor masih ngambek, dibelikan baju yang bagus masih ngambek. Sebenarnya kamu ini mau apa? Saya ini pengen nikah dengan si fulan. Oh, rupanya pengen nikah tapi terhalang dengan restu orang tua. Nah, yang seperti itu saja kita tidak mengetahui maunya anak kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran jutaan daripada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala alimun, maha mengetahui. Bahkan innallaha ya'lamu ma fi sudurikum, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati sanubari kita. Boleh saja orang itu wajahnya kayaknya Masya Allah adem banget, puasanya luar biasa, ibadahnya juga luar biasa, hari-hari di masjid, oh rupanya ada yang dia pikirkan. Kenapa? Sebentar lagi lebaran, baju anak belum kebeli, persiapan kue belum terbeli, dan tempat yang paling dia merasakan keamanan itu hanya di masjid saja. Kenapa? Kalau di rumah kena rongrongan, ini kue belum dibuat, baju belum ada, rumah belum beres lagi. Seperti itu. Kita melihat, menatap wajah seseorang kita tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kita. Allah maha mengetahui. Maka seketika Allahu Akbar, kita tolak dunia di belakang kita, kita masukkan
kehadiran Allah di dalam hati kita. Kenapa? Karena Allah yang layak di dalam hati kita mengetahui segala apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dengan sujud kita, seberat apapun kita memiliki permasalahan problematika di dalam kehidupan kita, maka katakan di dalam hati kita, ini bahwasanya kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala qadirun ala ma yasha'un qadir, yang mentakdirkan, yang menyelesaikan segala macam sesuatu yang menjadi momok atau yang menjadi kebutuhan daripada kehidupan kita. Kalau seandainya di dalam hati kita, berapa banyak orang yang memiliki penyakit hati karena orang lain tidak mengetahui apa maunya kita, dan kita juga tidak terucap dengan lisan kita dengan apa maunya kita. Akhirnya apa? Ditanam di dalam hati, tadinya gemuk menjadi kurus, tadinya kurus menjadi sakit, tadinya sakit menjadi meninggal dunia. Kenapa? Menanam sesuatu yang tidak sempat dia ucapkan sehingga menjadi penyakit di dalam kehidupan dia sendiri. Dia sudah Masya Allah mondok bersama, sekolah sebangku SMP, sebangku SMA, sebangku kuliah bareng-bareng, menjadi bestian. Tahu-tahu Masya Allah pas tamat kuliah, rupanya dia dilamar dengan orang lain, padahal dari awal, dari SMP, SMA, dan kuliah dia jaga seakan-akan bahwasanya dianya adalah jodohnya, rupanya malah menjaga jodoh orang lain. Setelah jadi akad nikah dia dengan orang lain, baru menangis. Kenapa hal itu terjadi? Orang yang di samping kita la ya'lamu sirri, mereka tidak tahu apa di dalam hati kita. Kita kalau duduk berlima, berenam, bertiga, siapa sangka orang di sebelah kita nggak suka dengan kita? Siapa sangka orang yang di sebelah kita begitu takzim dengan kita, kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena yang mengetahui hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seperti itu, pantas nggak kira-kira makhluk masuk di dalam hati kita? Kalaulah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ma fi suduri ibadi, mengetahui segala bentuk macam yang diinginkan daripada hati hambanya, kira-kira pantas enggak Allah bertengger di dalam hati kita? Kalau pantas, maka nisbatkan Allah, nafikan makhluk di dalam kehidupan kita. Maka al-alimu bi jami'i ma khalaqa, Allah mengetahui semua daripada ciptaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa ma yaqduru ala yakhluqas samawati wal arda, dan zat yang mampu atas menciptakan langit dan bumi. Ay yakhluqas samawati wal arda afala yaqdiruna ay yakhluqa insanan ba'da mautihi. Dan Allah zat yang menciptakan langit dan bumi itu, apakah dia tidak mampu menciptakan manusia setelah kematiannya? Yang menciptakan langit dan bumi saja Allah. Berarti kalaulah kita katakan Allah nggak mampu, berarti yang perkara yang lebih besar daripada manusia Allah mampu. Berarti apa? Allah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita jangankan dengan perempuan, jangankan dengan manusia. Yang namanya perempuan itu, perempuan itu sesuatu yang wanita makhluk Allah yang abstrak, susah untuk dipahami, susah untuk dimengerti. Pokoknya benarnya kita salah saja. Salahnya kita lebih lagi salah. Seperti itu. Bahkan yang kita buat saja, berapa banyak orang ahli IT, dia buat robot, dia buat daripada teknologi yang luar biasa, tapi di dalam teknologi itu dia tidak tahu kekurangannya yang mana lagi. Sehingga setiap tahun di-upgrade, setiap tahun. Bahkan ilmuwan sendiri setiap meneliti satu benda, mereka sebelumnya tidak mengetahui menjadi tahu. Yang memberikan pengetahuan itu siapa? Allah. Innaka
la ya'lamu sirra. Kalian tidak tahu apa yang di dalam, apa yang ada di dalam inti daripada segala wujud daripada perjalanan hidup kalian. Berarti kalau yang kita buat saja kita nggak tahu, berarti kita ini sesuatu yang lemah. Yang kita buat saja kita nggak tahu. Bagaimana yang kita tidak buat? Berarti tambahnya kita tidak mengetahui. Ini Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan segala macam bentuk daripada makhluk, dan Allah mengetahui sesuatu yang ada di dalam diri makhluk. Bahkan malaikat sendiri pun juga nggak mengetahui sesuatu yang telah Allah takdirkan. Seketika Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku telah ciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka malaikat katakan, ya Allah, engkau menciptakan seorang manusia yang menumpahkan daripada darah yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka jawabnya Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha nufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Terus apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya kalian, aku mengetahui dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui. Itu malaikat yang bertanya, yang komen seketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan manusia dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang malaikat mengatakan, ya Allah, engkau menciptakan sesuatu yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini. Maka Allah katakan, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang engkau tidak ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan daripada langit dan bumi. Afala yaqdiru, maka kenapa tidak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun juga mampu menciptakan ayakhluqal insan, yang menciptakan yang namanya manusia ba'da mautihi, setelah kematian manusia tersebut. Fahuwa qadirun ala kulli syai'in, maka dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa biqaulihi ta'ala, ayat ke-82, innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Innama amruhu, sesungguhnya innama amruhu, perintahnya, idza arada, apabila dia menghendaki, idza arada, apabila dia menginginkan, syai'an, sesuatu tersebut, ayyakula lahu, maka cukup baginya mengucapkan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Kalau kita mau buat bala-bala, mau buat nasi uduk, harus beli bahannya dulu. Kalau kita mau makan daging burung yang sudah berpanggang atau makan ayam panggang, kita harus beli dulu. Kalau enggak, kita buat sendiri. Arangnya kita hidupkan, kita kipasi, kita marinasi ayamnya, baru kita bakar, baru jadi ayam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu hal seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Sehingga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan di dalam surga, yang seketika ahli surga tersebut yatamanna, mereka berkeinginan di dalam hayalannya tersebut memakan daging burung dara yang sudah dibakar dan yang sudah terpanggang. Maka seketika itu burung yang sudah terpanggang, yang masih kelihatan daripada asapnya, langsung mendekati ahli surga tersebut. Walahmi thayrim mimma yashtahun, daging burung yang sudah dibakar yang masih kelihatan daripada asapnya. Berarti apa? Segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah ucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah.
Ai idza arada ay yakhluqa syai'an, yakni apabila Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, yakni maksudnya idza arada Allah ay yakhruja, dan maksudnya apabila Allah menghendaki untuk mengeluarkan syai'an sesuatu minal adami dari sesuatu yang enggak ada ila wujudi menjadi ada, la yahtaju ila alatin, maka Allah tidak butuh, tidak perlu dengan alat, wa fikrin, dan tidak perlu dengan pemikiran logika, wa muawanatin, dan tidak perlu dengan bantuan. Kalau kita mau sesuatu, kita tidak luput daripada bantuan orang. Siapa kiranya yang berhasil di dunia ini yang dengan jerih payahnya sendiri? Tidak ada. Kita dilahirkan, dijadikan, dibuatkan. Ada asbab semua. Sehingga di dunia ini seketika dia katakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi, sebagaimana Fir'aun katakan seperti itu, maka orang tersebut akan menjadi orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan kalaulah bukan saya, kalaulah bukan aku, berarti kita menjadi hamba yang sombong di sisi Allah. Kenapa? Karena kita segala sesuatu daripada kehidupan, kenyamanan, kesuksesan di dalam kehidupan dunia ini perlu yang namanya bantuan makhluk atau bantuan sesama daripada satu sama yang lainnya. Akan tetapi Allah apabila menginginkan sesuatu tersebut tidak membutuhkan dengan pikiran, tidak membutuhkan dengan alat, bahkan tidak perlu dengan bantuan daripada sesiapapun. Bal yaqulu, maka dia tidak memerlukan, akan tetapi beliau Allah Subhanahu wa taala cukup mengatakan bal yaqulu lidzalika syai'in, kepada sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala inginkan, kun, jadi, fayakunu fi sa'atin bila tawakkufin, maka seketika itu jadi tanpa ada jeda batas waktu. Kalau kita pengen bangun musola membebaskan tanah perlu waktu. Waktunya kapan? 2 tahun ke depan. Itu pun kalau terrealisasi. Terkadang keinginan niatnya luar biasa tapi umur tidak sampai ke cita-cita keinginan kita. Maka beruntunglah orang yang mempunyai niat yang luar biasa, karena Rasulullah SAW sabdakan, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya dia betul-betul dengan niat, bukan hanya sekedar niat saja. Maka seketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu tersebut, maka seketika itu pula langsung jadi tanpa ada jeda waktu. Inilah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Fal muradu, dan adapun yang dimaksud min lafzi, daripada kalimat lafaz kun, daripada kun tersebut makna ibda'i, maknanya adalah mewujudkan sesuatu yang belum pernah ada. Kalau kita membuat yang sudah ada, yang kita kembangkan. Oh, ini ada bala-bala. Bala-balanya pakai apa? Tadinya bukan bala-bala, tadinya cuman tepung yang digoreng. Akhirnya divariasi, akhirnya dikasih potongan wortel, maka jadi bala-bala. Nanti dibikin lagi dari tepung, pakai telurnya agak banyak, pakai sayurannya agak banyak, dari potongan ikannya, maka jadilah takoyaki. Kemudian diolah lagi, dikasih ikan, dikasih daging, maka jadilah dimsum. Seketika itu diolah lagi pakai daging sapi, diolah pakai tepung, maka dijadikan bulat-bulat, jadilah bakso. Maka semuanya variasi yang setelah ada, bukan yang belum ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada, maka inilah ulama mengatakan maknanya daripada kun, yang belum ada. Wa qala wa dzukira fi tafsiri at-taisir laisa al-muradu minhu kalimata kun, dan disebutkan di dalam tafsir at-taisir laisa muradu minhu, yang dimaksud dari kalimat kun
pada ayat tersebut bal sur'atu infadi amrillahi ta'ala, yaitu yang dimaksud dari kalimat kun pada ayat tersebut bukan semata ucapan kun jadilah, bukan hanya makna kun jadilah, akan tetapi menunjukkan kecepatan realisasi Allah Subhanahu wa taala dari segala urusan dalam perkara mewujudkan segala sesuatu tersebut. Berarti kalau sudah Allah Subhanahu wa taala katakan idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun, berarti kun di sini adalah suratul ijabah. Kecepatan daripada ijabah tersebut telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk tersebut. Kalau kita menginginkan sesuatu tersebut bukan nanti, bukan besok. Kalau kita minjam duit dengan orang bisa jadi ntar saya pikirkan dulu, saya musyawarah dulu dengan bini. Nanti setelah musyawarah dengan bini lagi pasti ada lagi senggang waktu. Ataupun kita mau buat lagi macam-macam, masih kita memerlukan tenggang waktu. Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan daripada segala sesuatu yang Allah inginkan tanpa jeda, tanpa harus menunggu, langsung anytime anywhere. Langsung cash, kontan, nggak pakai kredit. Berarti apa? Kalaulah kita memiliki Allah yang seperti itu, maka wajar nggak kita seorang makhluk masih mengandalkan orang lain untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Berarti apa? Kalaulah seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala jamin di dalam kehidupan manusia, pantas nggak kita di dalam kehidupan berjalan di dunia ini dalam keadaan mengeluh? Kalau kita susah di dalam kehidupan kita dengan problematika atau dengan penyakit atau perjalanan hidup, di dalam menata, di dalam menuju Allah kita mendapatkan tarbiyah dan rintangan, bahwasanya ketahuilah rintangan dan cobaan tersebut mampu Allah singkap daripada kehidupan kita dengan ucapan kun fayakun. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan wasabarun jamil, dan Allah pun juga firmankan di dalam Al-Quran wasabarun jamil, sabar itu lebih indah untukmu ketimbang penyelesaian daripada masalah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau penyelesaian di dalam hidup kita Allah selesaikan tanpa ta'abin wala masyaqatin, tanpa ada susah dan payah, kita hanya mendapatkan istijabud doa, kita hanya mendapatkan pengabulan daripada doa. Tapi kalau kita bersabar dengan musibah yang kita jalani tersebut, kita mendapatkan dua keadaan. Yang pertama, rafa'allahu indah, Allah muliakan di sisinya, dan Allah berikan laisa jaza'u indallahi illal jannah, tidak ada balasan orang yang bersabar tersebut melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan istijabah doa dengan kun fayakun, kenikmatan yang kita dapati di dunia ini tidak selamanya. Paling lama 10 tahun atau 20 tahun atau sampai umur kita habis. Tapi Allah inginkan kesabaran yang telah kita jalani di dalam kehidupan dunia ini, balasannya nanti abadan abada, selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mufassir di dalam tafsir At-Taisir mengatakan maksud kalimat kun ini bal sur'atu infadi amrillahi ta'ala bi takwini asya'i ala wajhi isra'il ladzi la yumkinu takallumu bihi. Jadi kecepatannya itu membuat suara lisan orang yang berbicara udah nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Sewaktu kita nggak punya duit, punya masalah banyak, anak di rumah sakit, tahu-tahu datang dokter Adi ke rumah, Ustaz ini duit 10 miliar Ustaz pakai buat berobat anak dan bikin segala macam. Itu membuat kita sudah nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Begitu juga seketika Allah mengijabahkan doa seseorang yang Allah inginkan sesuatu tersebut wujud di dalam diri seorang tersebut, maka orang tersebut tidak mampu berucap kata-kata
lagi. Kalau kita masih basa-basi, Masya Allah, makasih Pak Dokter, semoga rezekinya barokah, menjadi asbab keberkahan dunia akhirat, diijabah hajat dan doanya, dimurahkan rezekinya, sehat walafiat dalam lindungan Allah. Allah, ente baru ini ngomong kemarin kemana aja? Ikatnya masih bersilat lidah. Waqala ba'du akabir, sebagian para pembesar ulama berkata, kalimatu kun adatullahi ta'ala, kalimat kun ini jadi adalah suatu kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara yang gharib, bukan perkara yang asing, bukan perkara yang enggak ada. Ada. Kenapa? Salah satu adatullah, kebiasaan Allah itu mengucapkan sesuatu jadi maka jadilah. Kalau kebiasaan Allah mengucapkan dengan ucapan kun tersebut, berarti Allah Subhanahu wa taala selalu mengijabah doa seseorang yang meminta. Bahkan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam dan menyeru, hal min mustaghfirin, astaghfirullah. Adakah di malam ini orang yang meminta ampun, maka aku akan ampuni. Adakah orang yang memohon doa, maka aku akan kabulkan. Kenapa? Karena adatullah, kebiasaan Allah menggunakan daripada ucapan kun, jadi jadilah. Kalau kita ucapan kun ini, Pak Dokter, Pak DKM ini mau bangun untuk musola lebih bagus. Jadi insya Allah jadinya itu 2 tahun lagi. Bisa nggak jadi? Waqala ba'dul akabir. Jadi sebahagian dari pembesar ulama mengatakan kalimat kun ini adalah kebiasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yasma'al malaikatu, sehingga supaya para malaikat ini mendengar, hatta yasma'al malaikatu wa ya'lamuna anna Allah ta'ala yuridu ay yakhluqa syai'an. Jadi komunikasi Allah kepada malaikat ini, malaikat itu senantiasa mendengar sesuatu yang telah Allah ingin jadikan sesuatu tersebut dengan mengucapkan kata kun. Supaya apa? Supaya malaikat tahu, mendengar, oh Allah mau menjadikan sesuatu tersebut. Contohnya apa? Seketika idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, ya Jibril akhbir, berikan kabar kepada malaikat semua bahwasanya Allah telah mencintai fulan bin fulan. Maka malaikat mengatakan kepada malaikat yang lainnya dan seluruh makhluknya, mengatakan, wahai makhluk, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan, fa'ahibba'u, maka kalian cintailah fulan bin fulan tersebut. Berarti apa? Kalimat kun jadi maka jadilah. Wa biqaulihi ta'ala, ayat yang terakhir 83, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang biyadihi, di tangannya, di genggamannya, malakutu, kekuasaannya, kulli syai'in, segala sesuatu. Di genggaman Allah lah dari segala kekuasaannya. Kalau kita pengen kaya, banyaki doa, banyaki sedekah, banyaki sholat malam, banyaki melakukan kebaikan. Maka apa yang kita inginkan Allah mengetahui dari apa yang kita bersitkan di dalam sanubari kita. Falabdu subhana, adapun kalimat subhana, imma kalimatu tanzilihi, maka terkadang sebagai kalimat tanzih. Tanzih ini apa? Pensuci. Jadi Allah mensucikan dengan kalimatnya dengan mengucapkan fasubhana. Jadi kalimat subhanallah tersebut adalah mensucikan Allah. Subhanallah. Imma kalimatu tanzih wa imma kalimatu ta'ajjubi. Dan terkadang juga sebagai kalimat ta'ajjub, kekaguman. Kekaguman atas apa? Wal malakutu bima'nal mulki. Yaitu dan al malakut, kekuasaan,
bermakna al-muluk, kekuasaan, sebagaimana kalimat ar-rahmatu bermakna ar-rahmah atau rahmat. Bima'na al-mulki kama anna rahhamuta bimauta ar-rahmat. Famaknahu annal malakuta wa sultana lahu la li ghairi wa yaumal qiyamati kulluhum yarji'una ila Allah. Maka pengertian ayat ini adalah sesungguhnya kekuasaan dan kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik selain Allah. Maksudnya fasubhanalladzi biyadihil mulku. Jadi segala kerajaan, segala mulku, semuanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati kulluhum yarji'una ila Allah. Pada hari kiamat nanti keseluruhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi a'malihim, dengan amal-amal mereka, yujzauna in kana khairan, maka semuanya akan diperhitungkan. Apabila amalannya baik, fa khairun, maka akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran, dan apabila amalannya itu buruk, fa syarrun, maka dibalas dengan keburukan di hari kiamat tersebut. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Hadza wa'dun lis-salihin. Ini merupakan janji bagi orang-orang yang soleh. Wa wa'idun, dan merupakan ancaman lil zalimin, bagi orang-orang yang zalim, wal 'asin, dan orang-orang yang berbuat maksiat. Maka di akhir kitab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa ruya anin nabi alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, iqra'u ala mautakum, bacakanlah oleh kalian kepada orang-orang yang wafat surat Yasin. Surat Yasin ini kenapa di akhir? Kenapa enggak di awal sebagai fadilah? Tapi muallif pengarang kitab ini menaruh di akhir daripada ayat hadis tersebut. Bacakanlah ke atas yang meninggal olehmu suratu Yasin. Kenapa? Karena begitu besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wa billahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan satu kitab tafsir surat Yasin. Semoga kita mendapatkan keberkahan muallif pengarang kitab ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan syafaatul Quran di surat Yasin, dengan surat Yasin ini pada hari kiamat nanti, di bulan yang mulia, di hari yang mulia, hari Yaumul Jumat, Sayyidus Syuhur, penghulu daripada bulan yaitu bulan Ramadan, Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari adalah Yaumul Jum'ah. Kita mendapatkan barakatul Yasin, barakatul suratul Quran ala hadhihi niyah, dengan niat kita yang kita realisasikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di dalam ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah sampai akhir hidup kita, diberikan rizki yang luas, diijabah hajat dan doa kita, diberikan keberkahan dunia dan keberkahan akhirah, sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli wa zawji wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wal ulama'il 'amilin, khususan ala sahibil muallafat Asy-Syaikh Hammami Az-Zadah rahimahullahu ta'ala, wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ustadzina wa talamidina wa ahlina wa qarabatina. Syai'un lillah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منكم Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ada satu pertanyaan dari Pak Dokter.